Kali ini kita akan belajar tentang content type di Drupal. Content type itu adalah kumpulan koleksi data yang berhubungan satu sama lain dengan konteks informasi yang sama. Agak ribet ya pengertian dari Drupal ini, cuman sebenarnya nggak seribet itu. Jadi misalkan kita mau bikin book katalog ya. Book katalog pasti ada data-data, kita perlu tempat untuk menampung data-data si buku dan si author misalkan. Nah, buku ini adalah content type-nya. Ada content type book sama content type author gitu ya. Jadi buku ini berisi field-field uh, yang dibutuhkan, begitu juga dengan author. Dan ini pengertian dari content type secara simpelnya ya. Jadi tempat untuk menampung konten-konten tadi gitu ya. Kalau di framework lain misalkan Laravel, ketika kita mau bikin book berarti kita bikin satu tabel ya, migration untuk membuat tabel book baru isi field-field ini. Begitupun dengan author. Nah, di Drupal kita tidak perlu membuat migration, tapi kita cukup membuat field-field ini langsung dari admin panelnya. Kemudian juga si book dan si author ini nanti juga bisa berelasi ya. Jadi satu author misalkan punya lebih dari satu buku. Oke, langsung saja kita buka websitenya. Kemudian kita jangan lupa login. Oke. Kemudian di manage ini kita fokus di konten dan structure. Jadi konten ini adalah berisi konten-konten yang sudah kita buat gitu ya. Nah, di sini ada tipe-tipe konten type-nya. Secara default, Drupal itu ketika kita install, karena tadi kita pilih standar, dia akan mengenerate content type, artikel, dan basic page. Kita bisa sorting segala macam. Terus di mana bikin content type-nya? Kita kan tadi butuh content type book dan author ya. Membuat content type kita harus masuk ke structure. Kemudian di sini ada content type. Nah, ini yang tadi saya sebutin. Ada artikel dan basic page yang secara default sudah di-generate. Kita coba buat content type ya. Kemudian book. Description-nya bisa diisi apa aja, tapi ini optional. Misalkan seperti itu. Ini secara kita biarkan secara default aja supaya cepat, karena kita nggak akan fokus bahas di sini sekarang. Kita akan fokus bagaimana caranya kita membuat field-field di content type ini. Nah, ketika kita membuat content type secara default, Drupal itu akan membuat dua field, yaitu field title dan body. Tapi kita sesuai dengan tadi ya, kita nggak perlu body, kita perlunya description, author, dan lain-lain. Kita hapus aja. Dan ini sudah berhasil dihapus dan kita bisa coba add field. Kita butuh field description. Kita bisa add new field atau kita bisa reuse dari existing field. Tapi karena kita baru pertama kali membuat field description, kita harus add new. Dan saya ekspektasikan si description nanti punya ini ya, punya CK editor, punya WYSIWYG editor. Jadi dia si admin bisa bold, bisa underline, bisa add paragraph, bullet, numbering, dan lain-lain. Berarti yang kita butuhkan adalah tipe text, formatted, dan long. Long ini berarti nanti di database-nya itu akan bertipe data teks, simpelnya kayak gitu ya. Dan teks ini bertipe data string nantinya.
Ada dua pilihan, formatted long with summary atau without. Karena saya pikir sekarang kita tidak perlu summary, jadi formatted long aja. Dan hati-hati ya, tipe data ini nanti nggak bisa diganti, jadi harus kita harus sudah tahu pasti apa tipe datanya atau tipe fieldnya. Karena ketika nanti mau diganti, mau nggak mau kita harus hapus dulu yang lama dan generate yang baru. Dan ketika kita menghapus data field yang lama, semua datanya juga akan terhapus. Jadi pastiin tipe fieldnya itu sudah benar di awal. Kita save. Number of value-nya itu ada limited atau unlimited. Kalau misalkan deskripsinya kita butuh deskripsi 1 dan 2, berarti ada 2 value ya. Tapi karena description-nya cuman 1, berarti kita hanya butuh 1 value aja. Kita save. Kemudian ada help text, require field. Sepertinya saya pilih optional aja untuk sekarang. Kemudian default value-nya bisa kita kosongin atau kita bisa isi. Kalau kita isi nanti setiap user membuat content type book tadi akan ada default value-nya gitu. Terus sekarang saya kosongin, kita save, dan udah jadi ya field description. Kemudian kita tambahin ya field yang lainnya. Ada total page, cover image, genre, sama publication year untuk di book ini. Author tidak akan saya bikin sekarang karena author ini rencananya saya akan ambil dari content type author. Jadi berelasi ya. Kita coba buat field yang lainnya. Total page itu number integer, nggak ada koma. Labelnya kita masukin total page. Save. Pasti value cuma 1 ya, karena satu buku jelas halamannya fix gitu, akan berubah-ubah. Save, dan saya bakalan set in sebagai require. Ada opsi lain ya, ada minimum, maksimum, tapi saya biarkan cara default. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ketika mencoba untuk melihat apa bedanya atau fungsi dari masing-masing field tadi. Kita save dan kita punya total page. Kemudian saya pengen image ya, karena untuk menampung data covernya. Nah, di sini ada image, tipe data image. Kita pilih, kita masukin cover image. Save. Public. Ada berapa image yang bisa ditampung? Satu saja cukup. Kita save. Apakah require? Saya set optional aja. Dan ini ada alt deskripsi image-nya untuk SEO. Rekomendasinya di enabling aja, di enable. Jadi saya biarkan share default dan kita punya cover image. Kemudian kita butuh genre. Genre itu biasanya sudah kita define sebelumnya, berarti tipenya itu list ya. Nanti si user hanya perlu memilih dari si list itu. Kita punya list text, kita masukin genre misalkan, save. Baru kita masukin ini listnya ada apa aja, misalkan fiction, enter ya. Enter itu berarti data selanjutnya. Non fiction, seperti mungkin ada self improvement, ada fantasi, dan lain-lain. Biasanya satu buku itu bisa lebih dari satu genre ya, berarti teman-teman bisa kalau mau define misalkan maksimal 2 genre berarti isi 2 ya, atau kalau mau unlimited juga bisa seperti ini. Kita set unlimited aja, save, dan
kita set require ya, karena buku pasti punya genrenya. Dan ini contoh nanti formnya bakalan seperti apa. Save. Terus kita perlu publication year. Kemudian publication year itu sebenarnya bisa pakai date ya. Cuman karena kita hanya butuh year-nya aja dan kita tidak perlu repot mengubah-ubah formatnya, nanti lebih baik kita masukkan dalam teks atau number integer. The publication year. Oke. Save. 1 value-nya. Oke, saya set non required. Dan kita sudah punya publication year. Jadi kita punya cover image, description, genre, publication year, total page, dan title. Tapi title secara default nggak akan ditampilkan di list ini. Oke. Sekarang kita coba buat satu konten booknya ya, karena kita sudah punya konten type book. Kita coba masuk ke konten di sini, terus add content book, dan kita coba Harry Potter misalkan, descriptionnya siapa aja ya, contoh description supaya cepat. Total page misalkan 500 page, covernya misalkan saya pilih itu, dan ini alternatif teksnya. Nah ini genre tadi ya yang kita bikin sebagai select list, cuman ini agak kurang user friendly kalau penginputannya seperti ini. Nanti kita coba ganti. Kemudian publicationnya misalkan tahun 2000 misalkan. Kita save. Nah kita sudah punya satu konten buku book yang ditampung di content type book tadi gitu. Kemudian kita perlu author ya. Author itu ada name, place of birth, dan lain-lain. Kita coba buat. Kita balik lagi ke structure, content type, kemudian add content type, author. Kita biarkan aja secara default. Lagi-lagi ada body, kita tidak perlu, kita delete. Kemudian kita add field. Author ini punya description ya, sama kayak book. Jadi kita nggak perlu buat ulang si descriptionnya. Kita cukup reuse dari yang sudah ada. Field description, labelnya description, kita save. Kita set not required. Oke, kemudian kita perlu picture. Untuk profile picture juga kita sudah punya ya. Kita bisa pakai cover image atau field image ini. Saya pakai yang cover image aja, terus saya ganti labelnya jadi picture. Save. Saya set not required. Kemudian di sini ada load file extensionnya apa, saya biarin secara default. Kemudian save. Kemudian kita butuh place of birth sama date of birth. Tempat lahir itu biasanya nggak terlalu panjang ya, saya pilih text plain aja dan nggak perlu formatted, makanya pilih yang plain. Kemudian place of birth, save. Dan ini maksimum lengthnya itu maksimum jumlah karakter yang nantinya bisa di save di database. Lagi-lagi ini nggak bisa diubah ya ketika kita sudah save, jadi mending masukin maksimumnya aja secara default. Dalam konteks ini 255. Kemudian number of value-nya juga kita biarkan seperti ini ya. Kita save. Oke. Require saya set not require. Kemudian saya butuh date of
birth. Date of birth itu berarti date ya, tipe fieldnya. Kita pilih date, labelnya date of birth. Oke, sini ada field date of birth, machine name-nya. Save. Nah, di sini date type-nya ada date and time, ada date only. Date of birth itu tanggal lahir itu biasanya nggak perlu time-nya ya, jadi date only cukup, dan allow value-nya 1 ya, cukup. Kita save. Oke, set not required, save lagi, dan kita sudah punya content type author. Oke, kita coba buat satu content author ya. Kita ke content, kita coba lihat nih authornya sudah ada. Kita add content author, dan kita buat author itu harusnya name ya, bukan title. Cuman default dari Drupal ini title, dan ini bisa kita ganti nanti si labelnya. Untuk sekarang kita biarkan saja terlebih dahulu, misalkan Iksan description, picture-nya pilih picture apa aja, sorry jangan ini ya, nanti sama dan kita susah bedain. Kita pakai tes aja. Place of birth-nya Bandung. Kita pilih date of birth-nya kapan. Oke, supaya cepat. Save, dan ini konten dari si autornya kita udah ada gitu. Kemudian kita perlu merelasikan si author ini yang ada di book dengan content type author ya. Nanti kita butuh satu field di content type book. Nanti kita ke structure, content type, book, kita manage field. Kemudian di field ini kita add field baru dan add new field reference. Nah, kita referensinya kemana nih? Content file. Karena author itu content type, berarti kita referensinya ke another content. Content. Kita masukin labelnya author, misalkan. Save. Nah, ini referensinya kemana ya? Content. Dan kita bisa milih lebih dari satu author. Penulis buku itu biasanya mereka bisa menulis satu buku itu lebih dari satu author, jadi kita set secara unlimited aja ya. Kita save. Author pasti require karena setiap buku ada autornya. Nah, ini dia ngerelasi ke content type yang mana. Tadi kan kita udah bikin author, berarti kita relasiin ke author. Kita bisa sort misalkan by title ya, title. Dan ini contoh formnya yang nanti bakalan muncul seperti apa. Kemudian kita save, dan kita udah punya field author di content type book. Kita coba tambahkan book baru, tapi sebelumnya saya mau nyoba tambahkan author baru ya, supaya lebih dari satu. Kan author 2, description, profile picture-nya 2, image description, Jakarta misalkan, dan date of birth-nya. Save. Kita punya author 2, dan kita bikin book yang ditulis oleh 2 author misalkan ya. Kan book created by 2 author, description, total page-nya 100 halaman, cover image kita pilih gambar apa aja supaya cepat. Dan sini masukin genre fiction dan self improvement. Saya ini tahan tombol control ya sambil klik. Publication year-nya 2005 misalkan. Dan ini autornya require, kita pilih dari sini. Tadi kita ada Iksan misalkan, terus kita add
author 2 gitu. Karena tadi kita set si author ini bisa lebih dari satu ya. Kita save, dan ini hasilnya. Description, total page, cover image, dan author di sini. Oke, tadi ada beberapa hal yang pengen saya ganti. Salah satunya, oh ya, di sini di halaman konten ini kita bisa edit ya. Edit, misalkan book ini. Saya pengen mengubah cara input si genre ini karena ini tidak user friendly kalau menurut saya. Kita ke structure, content type, book, manage field, dan di sini ada tab manage form display. Oke, kita cari genre. Saya pengen jadi checkbox atau radio button. Ini otomatis ya, kalau cuma satu berarti radio button. Kalau bisa lebih dari satu, dia bakal berubah jadi checkbox. Karena genre itu bisa lebih dari satu, maka otomatis si formnya nanti bakalan berubah jadi checkbox. Save, sukses, kita refresh ya. Dan ini si genrenya berubah jadi checkbox. Jadi untuk mengubah halaman form ini, itu ada di manage form display. Misalkan saya pengen si cover image ini naik nih, jadi sebelum description gitu. Jadi user harusnya si cover image dulu baru description urutannya. Ini bisa tinggal kita drag and drop aja. Cover image, ini description ya, kita naikin ke atas, kita save, berhasil, kita refresh, kemudian cover image jadi naik ke atas gitu. Jadi manage form display ini ya literally untuk memanage si form displaynya gitu. Ini form dan bagaimana cara dia di display. Kemudian tadi di content type author, saya pengen ganti ini jadi name. Oke, si labelnya aja. Jadi kita ke structure, content type, kita edit author, kita manage field, manage form display, di manage display. Oke. Karena title itu default, ya jadi sini di edit ini ya. Di edit saya title field labelnya pengen jadi name, bukan title lagi karena nama orang kan harusnya. Berhasil. Kemudian ini sudah bisa berubah jadi name. Begitupun kalau kita coba view, di sini tidak ada labelnya, jadi langsung author 2. Begitupun di sini author 2. Jadi itu secara singkat cara membuat content type di Drupal. Sedikit kita coba lihat sedikit di database-nya ya. Di sini ada harusnya ini field author, field cover image, dan lain-lain. Jadi si Drupal itu ketika kita membuat satu field di content type, misalkan content type book, ada field ini ya, machine name-nya, field description misalkan, dia bakalan membuat satu table yang sama, misalkan node revision field description dan node field description sini. Itulah kenapa ketika kita membuat field, sebisa mungkin kita harus reuse si fieldnya supaya dia tidak terus-menerus mengenerate table baru di database dan membuat si database jadi terlalu banyak table. Jadi itu salah satu untuk merapihkan si tabelnya gitu. Jadi sebisa mungkin di reuse, karena kalau kita terus tambah fieldnya, dia bakalan menambah
tabel baru di si database. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.